hari kedua Pasar Seni dan ini acara puncak hari ini. Saya sekarang mau jalan lagi dari penginapan ke kampus ya, ke ITB. Kalau hari ini dibandingkan hari kemarin, tentu bedanya adalah seni-seniannya lebih kerasa sih. Gitu. Kalau kemarin kan kayaknya masih dia buka tipis-tipis gitu. Kalau sekarang tuh kita benar-benar melihat gimana sih kualitas seninya ITB gitu. Dan sekarang saya datang dengan fully dress, mau lihat sambil reunian sama teman-teman juga ada apa di sana. Yuk ikuti terus jalan saya. Sekarang udah masuk dan mau menuju ke panggung utama, tempat ya kayak ada performance gitu sih. Seperti yang biasanya itu, jadi memang ada upacara openingnya gitu. Kita lihat ya ada apa di depan. Dan ini tuh sebenarnya karena ini prosesnya dia ditentukan untuk menjadi reminder dan support masing-masing. Jadi kayak kita saling mendukung satu sama lain melalui ini langsung gitu tanya dulu. Jadi sepanjang Jalan Ganesha ini disebut areal jalan seni, di mana kita bisa melihat berbagai macam seni yang statis gitu ya, yang kayak pajangan, dan juga seni yang seperti tadi yang orang pakai kresek-kresek itu dia performance art gitu. Nah, selamat ini aja sih, terheran-heran, terbengong-bengong, tergugah, atau mungkin terinspirasi melihat apa yang ada di jalan seni ini. Sekarang saya mau ke sebelah, mendekati ke areal Taman Sari, mau lihat ada seni apa lagi ya di jalan seni ini. Oh iya. Nah ini teh KN ini apa yang between Sunda banget ini, dari Serat Sare dipukul di Kempa. Jadi kayak begini tuh. Ya mulanya seperti itu, dibebek pakai ini Kempa, dibebek. Jadi kayak begini, jadi lebar dia. Jadi bisa
bisa dipakai untuk menulis dan juga untuk pakaian. Nyanyian orang asing teh taya nyanyian orang asing ya di jalan seni. Kumaha Kang saya teh? Angga. Oh ya, saya dari mana ya? Ya, jadi gimana? Jadi karya ini tuh sebenarnya kayak coba ngajak orang asing masuk ke ruang private kita untuk melakukan aktivitas sama-sama gitu. Nah, hari-hari ini tuh kan kalau dulu tuh gitu kita nggak boleh tuh pergi-pergian sama orang asing. Oh iya. Kita diingetin waktu sekolah gitu ya, jangan ngobrol sama orang asing gitu. Nah, hari ini tuh kita tiba-tiba sangat terbuka untuk orang asing, terus bisa ngobrol di dalam satu ruangan yang private banget kayak semacam mobil gitu. Nah, terus di dalam mobil gitu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang saya pilih gitu, yang sudah saya kurasi si lagu-lagunya ini. Nanti kita bisa nyanyikan bareng-bareng. Saya punya ceritanya atas lagu-lagu itu. Oh gitu. Kira-kira kayak gitu. Genrena naon? Macam-macam genre. Bahkan lagu-lagu yang dilarang untuk dinyanyikan, lagu-lagu yang punya pengalaman personal gitu lah buat saya. Oh gitu. Durasinya berapa lama sekali naik? Satu lagu. Oh gitu. Ini ada tiketnya. Ah. Nah, nanti kita bahkan di dalam bisa foto-foto gitu. Mayar. Gratis. Oh gratis. Boleh ya dicobain. Untuk para biduan. Ayo cobain ini si nyanyian orang asing gitu ya. Tapi lagunya bukan lagu yang hai orang asing. Siapakah dirimu, bukan ini mah. Nyanyiannya Kang ini. Jadi experience harus dirasain di dalam mobilnya. Sok atulah ayo. Boleh? Siap, ayo kita mulai. Nyanyian orang asing, mari kita coba. Kita lemaskan pita suara. Ayo, Siap. Kumaha gitu. Gimana ya? Sini kah? Baik, Pak. Oke. Nah, semoga saya bisa menyanyikan lagunya karena jadi saya memilih beberapa lagu yang memang punya pengalaman personal sama saya. Ada ini kalau terlalu dekat boleh dimundurin joknya. Oh, oke. Apa sih, cuman ini sih ini ada. Oke. Nah, ini ada lagu-lagu judulnya Indonesia Raya, ada Rayuan Pulau Kelapa, ada lagunya Sukatani yang bayar-bayar, ada lagunya Genjer-Genjer dari Suryani, sama ada What a Wonderful World-nya Louis Armstrong. Nah, di section luka ada lagunya Bento dari Suami, terus Berita Kepada Kawan, Ebit G.Ade yang selalu kita nyanyiin kalau ada bencana, gitu. Terus lagu Tuhan Bimbo, setiap Ramadan kita pasti ngedengerin lagu ini di mana-mana. Lagu Kemesraan dari Iwan Fals dan teman-temannya. Setiap ada perpisahan selalu nyanyiin lagu Kemesraan. Sama wujudnya The Beatles. Ada Konservatif Daada. Dan Bandung teh apakah sama-sama fans Danila? Gitu? Danila. Jadi Dan Bandung ini ditulis Pidi Baik di Belanda. Jadi Pidi Baik itu waktu itu lagi sekolah atau lagi residensi gitu di Belanda. Terus dia saking kangennya pulang dia nulis lagu ini. Oke. Sampai lagunya kemudian ditulis jadi di tembok besar tuh di Asia Afrika. Seberang-seberangan sama tulisannya M.A.W. Brower itu. Nah, gitu. Dan teks lagu itu jadi
syarat orang datang ke Bandung tuh nyanyi lagu itu. Apa? Oke. Foto di situ gitu kan. Uh-huh. Udah sah gitu lah gitu. Jadi landmark khusus. Dan ini menarik untuk kita pilih untuk dinyanyikan bareng. Oke. Mau nyanyi ya? Boleh. Cek. Oke. Kita nyanyi ya. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah sebelah, lebih dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Saya lagi di luar negeri atau dimanapun lah, di luar Bandung gitu. Lagu ini selalu saya putar kalau saya kangen keluarga. Ya. Karena homesick itu adalah penghambat kreativitas. Ya mati. Punawan teu dipcas. Ready to pair. Yang bersamaku Di Garut. Orang Sunda. Tapi tinggal di Bandung lah. Udah di Garut lagi, dulu mah sempat udah lulus ke Jakarta, terus ya di Garut lagi sejak pandemi, terdampar di Garut. Udah menyanyi puas, satu lagu dapat, Bon ada fotonya. Ya kalau ada orang suka bertanya-tanya atau pernah menyatakan seni teh nggak penting, seni mah nggak ngasilin duit apa segala macem. Seni teh menawarkan alternatif pertimbangan lain tentang apa yang ada harganya, tentang apa yang ada maknanya. Gak semua seni teh harus dirupiahkan lah istilahnya ya. Seni juga kita bisa berdharma melalui seni, seperti tadi gitu ya. Ajak random orang, ayo orang nyanyi gitu kan, nyanyi wae gitu, jadinya memanjangkan silaturahmi gitu ya. Itu juga satu manfaat dari seni gitu. Kalau seni ya memang ada sebagian orang yang bilang ada yang memang prestisius, dia punya nilai, sudah punya bandrol. Tapi sebenarnya banyak seni-seni di sekitar kita yang tidak terasa tapi nyata manfaatnya dan dia memperkaya jiwa kita. Betul, salah satunya Kita di sini sampai kita di bakal ada gerbang, performance dari ITB yang utama. Kita Betul. mau lihat di dalam ada apa aja. Saya kebetulan udah beli tiket buat lihat Komunitas karya-karya dari yang ini nih, di pokoknya Citra bidang seni. Ganesha. Kita lihat di dalam sana. Pokoknya dia bakal ada banyak elaborasi. Ini ya instalasi ini yang dari kain tile dan kawat ayam ini mirip kue apa gitu. Tau gak sih kue yang kayak ricis-ricisan tapi ada kan yang warna hijau, ini tuh mirip itu. Terus jadi pengen. Kita udah mendekati ke gerbang jam ya. Gerbang jam itu adalah yang gerbang yang ada jam. Jadi dia tuh kalau kita datang dari Jalan Ganesha, kita datang pasti masuk ke pelataran inilah. Wah, ada kostum-kostum lucu. Ini ada si ikan paus ya. Temen gue Alvina di Aula Adi Citra Ganesha ini ada di dua tempat, yaitu di Aula Timur dan Aula Barat ITB. Yang kalau dari Palikan Paus tadi itu tuh ke kanan dan ke kirinya gitu ya, di dua tempat yang terpisah. Dan yang Aula Barat ini adalah tempat seni kategorinya. Kalau yang sebelah sana itu adalah desain dan kriya. Jadi kita lihat satu-satu.
Citra Ganesha. Ini banyak sekali karya-karya seni hasil para seniman-seniman jebolan kampus saya, PSD ITB, dipanjangkan di sini. Beberapa memang bukan yang terbaru sih, cuman istilahnya tuh ini tuh kalau lihat di websitenya kita bisa melihat value dan effort dari masing-masing karya dan ada di sini. Jadi kalau secara apa ya, kayak kategori seni yang ada di ITB itu ada 5 jurusan kalau nggak salah, yaitu lukis, grafis, udah grafis itu ada seni keramik, setelah itu ada satu lagi tadi lukis, grafis, keramik, udah gitu patung, dan terakhir itu ada intermedia atau seni-seni yang medium baru lah gitu. Dan di situ ini sebenarnya medium yang klasik ya kalau lukisan gitu. Kalau yang lain-lainnya itu ada kekhasannya sendiri. Kalau patung kan kita udah tahu ini patung. Kalau grafis itu adalah goresan-goresan tinta gitu ya. Ini bentuknya drawing atau karya-karya cetak yang nanti kita bisa lihat contohnya. Nah ini kalau ini kan lukisan ya, kita udah pernah tahu. Bagaimana sih cara untuk bisa membangkitkan kepekaan terhadap estetika yang disebut suatu karya seni gitu ya? Kalau saya selalu memulai dari apa aja unsur rupa yang menarik mata kita gitu. Kayak misalnya warna gitu. Ini warna yang tentu sangat menarik ya kita, karena dia sangat kontras dan kita langsung begitu melihat ini kita mendekat. Lalu ternyata kemudian kita lihat keindahan temanya, apa yang digambar di situ. Ini ada robot-robot dan ini menggambarkan suasana yang futuristik gitu. Dan ini tuh buat orang-orang yang senang main kayak game-game apa itu namanya, kayak Minecraft ya ini tuh pasti lebih berharga. Nah itu yang kemudian nanti akan membedakan ini tuh apa ya, kita bakal rela nggak ngebayar dengan harga segitu untuk sebuah karya seni. Contoh lain yang warnanya tidak kontras, tapi ini kalau orang-orang yang suka subtil, sesuatu yang subtil, pasti suka sama si karya seni ini karena dia menggambarkan suasana yang seperti berkabut gitu ya. Tapi warna-warnanya itu permainan gradasinya nggak, kontrasnya tidak tinggi, tapi ya ini sangat bisa membangkitkan kesan seperti magis gitu. Ini kan aula timur, aula barat itu bentuknya seperti ini. Dia digambarkan dengan sesuatu yang sangat pudar, sangat halus, dan bisa menghasilkan suatu kualitas visual yang akhirnya memiliki nilai. Ini masih tentang gambar siluet dari gedung aula barat, aula timur ITB gitu. Tapi ini dia namanya elevation in the east gitu kan. Ini aula timur. Dan ini dia menggambarkan seperti ada di balik tirai-tirai jendela gitu. Yang menjadi menarik kalau buat saya adalah si goresan-goresan untuk menciptakan gambar ini gitu. Jadi kalau painting itu kan paint ya dengan cat. Kalau ini tuh ini masuknya drawing karena dia menggunakan ballpoint ya. Gitu. Itu ya akhirnya itu bisa menimbulkan kita kesan suka tidak suka. Ini kesan yang indah atau dia kesan yang tidak memuaskan keindahannya gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih cara untuk menikmati seni. Masuknya aliran hiperrealism ya, jadinya menggambar benda sesuai aslinya, tapi sedekat mungkin dengan aslinya. Bisa dilihat ini kan
kita mungkin kalau secara sekilas ngelihat oh ini lukisan, tapi unsur rupanya si mesin itu digambarkan sedetail mungkin dan semirip mungkin dengan benda yang asli yang kita tatap dengan mata. Ini sangat modern dan ada nuansa kontemporernya juga. Salah seorang dosen grafis ya, Pak Tisna. Ini judulnya dari embun anakku muncul si pohon pisang gitu kan. Ini sebenarnya kayaknya ada satu kayak apa ya, folk belief gitu ya tentang pohon pisang, kenapa harus di embun gitu kan. Embun itu kan puncak kepala gitu. Ini biasanya karyanya kalau Pak Tisna ini ada semacam kritik sosial gitu. Ini karyanya tergolong karya grafis karena dia dengan cetak ya, dengan plat yang kemudian dicetakkan ke atas kertas. Memang kesannya kalau yang Pak Tisna tuh agak muram gitu kalau saya rasakan. Seni terapan baru itu adalah yang seperti ini. Jadinya dia tidak lagi bermain dengan medium konvensional. Ini kan bermain dengan adanya proyektor gitu ya. Untuk kemudian kita tembakan ke dinding dan ini langsung menjadi suatu karya yang terpajang. Ini sekarang tuh udah marak kayak yang seperti ini. Terlihat seperti lukisan, tapi sebenarnya ini adalah kertas yang dikerat-kerat gitu, paper cutting, jadi bikin paper lace gitu. Lihat tuh ini, saya suka sekali karya-karya yang delicate dan detail. Jadi kalau kita lihat ini kertas dikerat-kerat, dia bisa menciptakan ilusi kedalaman yang disebut dengan judul Blameless by Mujahidin Nur Rahman. Lukis yang karyanya tuh abstrak ya, seperti ini. Ini tidak begitu mensugesti orang ini adalah wujudnya apa, tidak ada diktenya, tapi dia memberikan petunjuk-petunjuk melalui pilihan-pilihan warna. Ini kan dari kuning ke biru, jadinya sebagian besar kesannya seperti hijau. Ini kita bisa memandangnya seperti apa ya? Kalau saya memandangnya ini adalah seperti bukit. Mentari yang itu ada matahari, kemudian ada bukitnya. Tapi kalau kita bisa juga menyelami makna ada apa di balik pilihan-pilihan warna ini, dan itu ada sesuatu yang pertanyaan terbuka yang bisa diselami oleh batin masing-masing aja. Karya juga yang hyperrealism, tapi dia pemandangan taman. Ini kelihatan kan, soalnya kita ini tuh seperti jendela gitu, dengan warna ya monokromatik gitu. Ini karya Timur Timur, Age of Grace, Hadika. Ini sangat apa ya? Kalau dilihat dari dekat, dari satu-satu. So ini coretan-coretannya nggak sangat apa ya? Sangat random, acak. Tapi ketika dia dilihat dari jarak tertentu, seolah itu adalah suatu pemandangan taman.
lukisan karya Hendra Gunawan ya, salah satu seniman yang saya kagumi sih, karena dia banyak main di warna-warna yang spektrumnya seperti ini gitu. Terutama ini hijau begininya itu yang sejuk gitu kalau dilihat sama mata. Tapi Hendra Gunawan ini kan kisahnya itu agak tragis ya, karena dia itu kan melukisnya di penjara gitu. Karena dia termasuk pelukis yang agak dianggap tuh kayak tergolong masuk ke apa ya, binaan partai terlarang lah gitu ya. Tapi dia bisa melukiskan keindahan yang apa ya, ini kan kalau yang ini fantasy gitu ya, seperti ada pemandangan laut gitu. Tapi karya-karya yang lain yang ada manusianya itu, dia tuh menyampaikan perasaan kemanusiaan yang apa ya, mendalam gitu. Tentang Candi Borobudur oleh Syekh Hadi Sudarsono. Ini sangat sederhana gitu. Tapi menimbulkan juga suatu kesan tersendiri ya gitu. Kan kalau kita sering lihat dari itu, lukisan itu dipakai untuk memperindah ruang juga. Ini tuh salah satu yang memberikan kesan profound gitu ya. Ada suatu kesan monumental biarpun bidangnya terbatas, dan sebenarnya lukisannya sederhana gitu. Jadinya si dalam memilih lukisan gitu ya, orang mati-matian keliling dunia mencari lukisan, bagi penggal lukisan itu mencari yang sesuai dengan kata hati mereka, menurut insting mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa ada satu gagasan di sini yang bisa muncul di satu orang tapi tidak muncul di orang lain. Jadi tentang harga gitu. Harga tuh menjadi relatif ketika kita sudah bicara tentang hati gitu, tentang oh inilah yang paling sesuai untuk saya gitu. Dan ya kemudian kekuatan dana masing-masing lah yang akhirnya menentukan ya udah ini akan diboyong apa enggak ke rumah masing-masing atau ke ruang publik masing-masing gitu. Kita udah dari aula barat, kita sekarang ke aula timur, pameran lagi juga sama Mas Adi Citra Ganesha. Kita masuk ya. Ini ruangan gaya dan desain ya. Ini yang kalau kriya di ITB itu ada 2 jurusan, tekstil dan keramik gitu. Dan ini kayak karyanya mencoba untuk menukar, melebur 2 jurusan itu gitu menjadi keramik yang memiliki ciri-ciri seperti tekstil, atau tekstil yang bahkan memiliki ciri-ciri seperti keramik gitu. Ekoprint karya dosen saya Ibu Dian Widiawati.
Di yang aula barat tadi kan banyaknya lukisan ya gitu. Bagaimana jika tekstil mencoba mencapai kualitas-kualitas lukisan seperti ini? Ini karya dosen saya juga, almarhum Pak Birano Anas Zaman. Jadi beliau itu kekasannya itu adalah dia bikin karya tapestry. Jadi ini dengan benang, lalu kemudian ini kan seperti luksi dan pakan juga, dia dijalin satu-satu. Nanti saya kasih lihat detailnya. Ini tuh membentuk ya lukisan seperti ini yang cukup realistik kan. Ini apa ya, Superwoman atau apa gitu. Ini jadinya membuat 3 figur perempuan yang berpengaruh pada suatu masa gitu. Kan ada Lady Di, Mother Teresa, dan Aung San Suu Kyi. Nah ini yang sebelahnya, ini saya punya satu kegemaran dengan detail ya. Ini kan kalau sekilas kayak batik gitu, tapi sebenarnya ini tuh bukan. Ini adalah tekstil yang berusaha menghasilkan kualitas yang dia lihat itu bisa seperti batik gitu. Jadi ini bisa dilihat dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Jadi kalau melihat suatu karya itu ada dua gitu, ada yang dari jarak jauh, ada yang dari jarak dekat. Ini bisa keduanya. Kalau saya punya uang, saya mau punya. Dilihat ya, ini tuh sulaman yang sangat teliti dan rajin untuk meniru kesan sampai akhirnya menjadi suatu impresi tentang batik yang berhasil gitu. Ini apa ya, jadinya tentu butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh ketekunan dan keterampilan juga yang terlatih gitu. Kalau enggak ya nggak jadi. Kalau bicara tentang kriya, tentang desain, ada satu tuntutan gitu tentang kualitas fungsi yang lebih ditekankan, yang harus berdampingan juga dengan estetika. Ini adalah salah satu karya yang saya suka, judulnya Step in Hope by Banana Paper. Ini sebenarnya bentuknya sajadah ya gitu. Tapi ini tuh adalah bubur kertas yang menempel ke kain kasa sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini kualitasnya. Jadi bisa menghasilkan efek seperti terawang dan solid yang sangat menarik, dan terutama ini yang putih ya. Ini bagus sekali. Nah ini yang makanya satu karya itu, karya yang baik itu dia tuh akan speak to your heart, dan itu melintasi sekat-sekat yang rintangan-rintangan batin yang udah ada gitu, tentang misalnya prasangka dan apa-apa segala macam. This is very profound. I like it.
Ya dosen lain juga itu Kenatik ya. Saya suka yang merah ini sih. Jadi masing-masing orang itu punya gagasan-gagasan yang berbeda gitu tentang estetika. Jadi sebenarnya kalau ada orang bilang bahwa seni, desain, dan kriya itu masuk ke industri kreatif, kalau menurut saya yang dibikin oleh tiga bidang ini sebenarnya adalah estetika. Kalau seni itu kan dia pure estetika dan ekspresi. Lalu kemudian desain itu ada tuntutan fungsinya gitu. Kalau kriya selalu ada tradisi dan kemudian ada unsur-unsur memanfaatkan keterampilan tangan manusia. Jadi ini tuh tiga-tiganya itu sinergi menjadi satu keutuhan yang lengkap di FSRT. Ini ada karya keramik ya. Ini keramik ini kan kita selalu kenali sebagai wadah gitu ya, untuk piring, teko dan segala macam. Tapi bisa juga untuk produk-produk seperti ini yang sifatnya pajangan dan juga bisa juga menjadi sesuatu yang kolosal. Ini dipelajari juga nanti di bidang kriya keramik. Dan kayak wadah ini kan wadah ya, tapi nirfungsi gitu. Dia fungsinya untuk pajangan, bukan untuk menampung sesuatu di dapur gitu. Ternyata dia bisa bergerak, menarik sekali.
Misha, woi. Oke, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu akan pepes bukan kebetulan kalau pasti budaya. Karena tadi yang tertarik kenapa sangat Kapten John Martono, Yes, Niman Bandung. lo kapan mampir ke tempat gua? Semoga segera ya. Kamu kan tie-dye kan? Gak tie-dye juga sih, tenun sebenarnya sekarang. Ya. Orang kirain dari Garut, bentar lagi jadi bupati Garut ya. Untungnya ini karya lucu, tapi bukan buat dipegang-pegang. Teksturnya sih ya gemes. Apa kabar? Oke, di dia mah 5.000 naon murah. Lumayan Pak, kita mah naik ini tadi. Kemarin gua parkir goceng. Simang tuh menimang panggung. Gimana emang?
sepertinya itulah liputan saya soal pasar seni ya. Moga-moga bisa ditonton oleh orang-orang yang nggak sempat datang. Sekarang saya mau pulang. Ini antriannya luar biasa banget, masuk penuh, keluar juga lebih penuh lagi. Sampai jumpa di vlog berikutnya.